pegunungan Pak ya. Mm-mm. Jadi miring-miring gitu. Kalau ukurannya itu per kotaknya itu ndak bisa anu, ndak bisa ditentukan ukurannya gitu. Terus Ya sekitar 1/4 hektar lah gitu. Sekitar kira-kira gitu Pak Haji. jadi Bapak lahannya kira-kira berapa luas? Sekitar seperempat Hektar. ya Tanah seperempat sendiri. kita sendiri. Oh iya, Dikasih mertua sama beli sendiri. dikasih mertua Ya, sama ibu. sendiri. Iya. Nanam jagung, Iya, gitu. nanam apa lagi? Ya jagung ya itu ponang itu. Porang. Iya, porang. Iya. Porang laku dijual. Laku Pak Ji. Oh laku. Iya. Sekarang sekitar 10.000 per kilo. Iya. Dulu hampir enggak laku hampir. Dulu hampir nggak laku ya. Iya. Sekarang udah laku ya. Iya Pak Ji. Nah ini Bapak tahu RDI dari mana? Ya dari YouTube Pak Ji. Yang nonton YouTube siapa? Saya. Oh iya. Ya alhamdulillah sudah 2 kali ini saya. Oh Bapak udah ke RDI 2 kali? 2 kali ya. Oh yang pertama kapan? Yang pertama tahun kemarin Pak Ji. Tahun kemarin. Iya. Tahun 2024 akhir lah. Pak, apa yang bikin Bapak kok cocok sama ilmunya RDI kalau saya boleh tahu? Ya saya senang aja Pak Ji. Tertarik dengan ilmunya Bapak itu tentang ya kearifan lokalnya, tentang saya bisa itu semangat untuk beribadah, baca Quran tuh agak lebih ada peningkatan gitu Pak Ji. Makanya saya ya ini ya maksain ikut privat lagi gitu Pak. Sebelum ke RDI gimana baca Qurannya? Kalau belum kenal Edri aja jarang banget Pak Ji. Oh jarang. Jarang. Itu ada Quran di rumah itu ya jarang dibaca. Ah. Semenjak itu lihat YouTube Pak Haji itu jadi agak grek gitu, semangat gitu. Hmm. Ya sholat ya agak kenceng dikit. Jadinya saya ya tertarik lah. Jadi apa yang saya pelajari dulu itu bisa lebih tebal, sekarang agak bisa tebal gitu loh Haji. Mm-mm. Bapak jadi di rumah tinggal sama siapa aja? Sama bapak, sama istri, sama 2 anak. Tadinya sama kesini tuh mau sama istri tapi anak masih kecil Pak Haji. Oke, umur berapa? Umur 5 bulan yang kedua. Oh. Yang satunya sudah besar, sudah kuliah Haji. Hah? Udah Jauh kuliah. temen. Jauh. Yang pertama udah kuliah. Iya. Yang nomor 2 masih bayi 5 bulan. Iya Haji. Program apa kebobolan? Ya Pak Haji. Hah? Enggak tahu itu. Iseng-iseng. Saya ya enggak pikiran itu. Tapi ya saya gitu dalam hati itu kan itu mau Berarti pingin istrinya bisa punya bunting anak. lah, bisa bunting dong. Bisa bunting. Bini gue bisa bunting, cuman kameramen doang istrinya belum bunting. Dan dulunya ya kepingin gitu lah sih punya anak lagi, tapi kok ya belum gitu. Nah tahu-taunya itu privat yang kemarin itu masih hamil muda itu Pak Ji. Alhamdulillah itu ini sudah lahir dan ya baik lah. Nah nih sekarang maksain privat nih yang kedua nih. Iya Pak Ji. Apa hajatnya kalau boleh tahu? Begini Pak Ji, saya ini kan ya ada itulah anugerah loh Pak Ji. Ya. Itu kalau saya ini kalau hubungan sama keluarga ya, sama istri, sama orang tua itu ya baik sih.
Tapi kalau menyangkut masalah itu Haji, ekonomi lah, keuangan itu kok masih agak kacau itu Haji. Ya, Ini mohon diberi ilmu tentang solusinya Pak Haji. ya. Jadi gini Pak, setelah saya pelajari ini tamu-tamu RDI kok utangnya nggak lunas-lunas. Utangnya kok nggak lunas-lunas. Kok utangnya kok makin banyak ya tamu-tamu RDU yang kelilit utang makin banyak. Kok tamu RDI yang kelilit utang makin banyak. Nggak taunya penyebabnya cuma satu. Dia suka makan di tempat makan yang ada pesugihannya. Dia suka belanja di tempat orang yang dagang ada pesugihannya. Dia suka datang ke tempat-tempat pesugihan. Jadi 3. Dia suka makan di tempat orang yang jualan yang ada pesugihannya. Dia suka datang ke tempat atau belanja di tempat-tempat yang ada pesugihannya. Kayak grosir, agen. 3. Dia suka datang ke tempat-tempat pesugihan. Jadi kalau pesugihan itu nggak taunya kotorannya si pesugihannya. Dakinya, beraknya, semuanya, kotorannya. Nah kita makan di situ. Bakso, sotomi, mie ayam, ketiau. Nah Terus di mana kita itu, kan Pak nggak Haji? tahu apa dia ada pesugihannya. Namanya kan kita awam kan. Iya kan, Nah sering kalau tolak kita balaknya itu adalah baca Quran. Jadi kalau kita baca Quran itu rontok sendiri tuh. Pesugihannya tuh rontok. Setannya lari. Jangankan baru mau baca Quran aja. Nah kalau kita nggak baca Quran, sampai kapanpun nggak bakal lunas-lunas hutangnya. Nambah lagi, nambah lagi, nambah iya lah lagi. Pak, itu yang saya rasakan itu ya begitu. Top up lagi. Top up lagi ya. Lagi ya. Itu ya. Saya kan ya makanya saya maksain privat lagi ini kan biar ada solusi lah Ya dari Bapak solusinya itu tadi Pak baca Quran. Karena sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf itu baca Quran nggak pernah libur. Imam Syafi'i baca Quran nggak pernah libur. Makanya dia nggak kena pesugihannya nggak akan kena. Kalau kita nih hobinya makan Pak. Tadi kita makan barusan. Tempat pesugihan semua itu. Belum sempat baca Quran kita udah makan lagi di tempat lagi. Gubrak. Nah jadi kuncinya Pak buat ngilangin tuh adalah baca Quran. Jadi Bapak dengan baca Quran nanti utangnya lunas sendiri dengan caranya Allah. Iya Pak. Jadi Bapak maksain baca Qurannya. Itu setiap saat gitu Pak Ji atau Iya tiap malam? setiap Ji? malam. Setiap malam aja. Iya. Kan saya pelajari nih tamu-tamu. Allah, kenapa sih tamu saya yang datang utang lagi, utang lagi, utang lagi. Allah, kenapa sih tamu saya top up lagi, top up lagi, top up lagi. Allah, kenapa sih tamu saya take over lagi, take over. Nggak taunya dijawab sama Allah, iya. Karena rata-rata tamu-tamunya RDI yang datang ke sini hobinya jajan, hobinya makan, hobinya belanja. Nah, tempat-tempat yang sekarang ini yang Bapak di sekitar Bapak, bahkan di sekitar saya juga itu rata-rata hampir 90% pada pakai pesugihan. Iya. Nah, gimana cara ngilanginnya Allah? Baca Quran. Dengan baca Quran nanti aku yang bersihin. Dengan caraku nanti aku lunasin hutangnya. Iya. Tanpa dia yang lunasin. Iya, tanpa Bapak yang lunasin nanti Allah yang lunasin dengan caranya Allah. Contohnya Allah, Abdurrahman bin Auf. Oh iya, betul juga. Nah coba Bapak baca Quran. Itu dulunya Betul nggak, itu Bos? gitu. Betul Haji. Hah? Iya. Berarti kan kok kira kalau gini Pak Ji, saya ini kan sering itu minjem di bank itu Nggak apa-apa. kan katanya itu kan riba tuh Haji. Kok Iya. kira kalau
gitu kok Tapi Bapak mau ngilangin lunasnya gimana? Pengen ngilangin ribanya gimana? Caranya apa? caranya ya itu aja. Baca Quran. Oh iya iya iya. Paksain. Paksain. Bacanya jam 00. Iya iya iya. Jadi pada saat setannya nyari mangsa keluar dari petarangannya lagi nyari mangsa, Bapak baca Quran, Bapak keluar juga dari situ. Iya, Tapi iya, kalau Bapak baca Qurannya siang, malam, nggak bisa, mesti jam 00. jam 00 Pak Ji ya. Paksain. Iya iya iya. Walaupun belum 12 juz nggak apa-apa. Belum sampai baru nyampe 4 juz, 3 juz gitu Pak Ji. Nggak apa-apa, tadi ajarin bos, baca Qurannya bos. Iya Pak, jadi baca Quran itu kenapa Pak Haji nyampaikan kepada kita semua untuk selalu baca Al-Quran, dan Pak Haji sering nyampaikan bahwa lebih bagus baca Quran daripada kita merengek berdoa. Ternyata ada hadisnya yang bunyi begitu. Jadi hadisnya begini Pak, biar tambah semangat Bapak untuk baca Iya, iya. Qurannya. Iya, iya. Ini hadisnya begini. Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah berfirman, barang siapa yang disibukkan oleh Al-Quran, berarti kita baca Al-Quran, Iya. maka Al-Quran daripada berzikir kepadaku. Jadi kita disibukkan dengan baca Quran daripada berzikir kepadaku, kepada Allah, dan memohon doa kepadaku, maka aku berikan kepadanya sesuatu yang lebih utama dari yang aku berikan kepada orang yang memohon berdoa kepadaku. Jadi lebih utama membaca Al-Quran daripada berzikir atau memohon, merengek, berdoa kepada Allah. Itu diberikan keutamaan yang lebih orang yang baca Al-Quran. Jadi baca gitu Baca aja nilainya. Nabi sudah berdoa itu Pak. tentu di dalamnya kan ada nilai doa. Oh iya iya iya. Dan Rasulullah menyampaikan bahwa alif lam mim bukan satu, tapi alif sendiri, alif 10, lam 10, mim 10. Berarti setiap huruf yang kita baca di Al-Quran itu bernilai yang luar biasa. Maka kalau kita baca 1 juz itu berapa huruf? Maka itu timbangan kita jadi berat, sehingga apa? Doa hamba kepada Allah, hajat Bapak, hajat kita kepada Allah pasti akan lebih, karena Allah sudah berjanji lebih diutamakan, diberi keutamaan yang lebih daripada orang yang berzikir, orang yang berdoa. Iya iya. Ya, maka harus dipaksa. Kapan baca Al-Qur'annya? Bapak nanti biar tambah semangat lagi, bukanya di surat Al-Muzammil. Surat Al-Muzammil dicari. Ya ayyuhal muzammil. Itu. Jadi disuruh bangun. Qumil laila illa qalila. Bangun di tengah malam untuk sholat. Kapan bangunnya? Nisfahu awingkus minhu qalila. Setengah malam. Setengahnya malam. Berarti jam pinten? Jam 12. Jam 12. Bangunnya jam 12. Terus disuruh apa oleh Allah? Warotilil Qur'ana tartila, dan baca Quran dengan tartil. Jadi baca saja. Jadi kalau Bapak sudah bisa 3 juz, 4 juz semalam, katakan 3 juz, berarti Bapak kan 10 hari khatam. Betul kan? Kalau sehari 3 juz, Iya. berarti setiap 10 hari Kata. khatam Quran. Jadi 3 juz bukan 3 juz
terus itu terus, bukan 1 2 3 balik 1 2 3 enggak. 1 2 3 4 5 6 sampai 30. Juz ke 30 Berlanjut Anas, gitu, Pak, ya. berlanjut terus. Nanti Bapak balik lagi ke juz 1. Periode berikutnya Bapak punya target harus 9 hari khatam. Kemarin kan 10 hari. Ya, Nah, sekarang harus 9 hari. 9 hari khatam. ya. Besok saya harus 7 hari. Seminggu harus khatam. Seminggu khatam. Khatam kan baca lagi sudah pernah dibaca, sudah sering kebaca kan lebih beda kan? Iya. Seperti setiap malam Jumat baca Yasin. Yasin, Iya, iya. sambil merem. Ya, 7 hari. Setelah 7 hari Bapak target berikutnya harus 6 hari. Harus 5 hari, 4 hari. Pada periode ke-6 berarti kan 10 berarti 60 hari, 2 bulan ke depan Bapak sudah tembus 3 hari khatam. Sudah bisa mendekati ke 12 juz. Nah, cara bacanya Bapak bacanya harus dipercepat berarti kan? Ya. Nah, ngukur pola itu patokannya apa? Pegangannya. Iya, pegangannya. Nah, paham ya? Iya. Patokan kalau kita melester ada Ada kepalanya, kepalanya, ya. dikepalai. Kalau kita nanam padi juga ada kepalanya kan itu, Iya, iya, iya. dikepalai dulu. Nah, nanti cepet dikepalai. Kepalanya kita melatih kita untuk bisa baca dalam 1 menit 1 halaman targetnya. Ukurannya apa? Kita baca inna a'toina kal kautsar. Itu kan hafal kita. Ya. Itu Bapak baca semenit dapat 15 kali. 1 menit dimeniti. Jam berjalan itu tek 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 tek. Mulai detik ke-12 berjalan sampai ke-12 lagi, Bapak harus bisa dapat 15 kali baca inna a'toina kal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna saniaka huwal abtar. Kalau baca seperti ini sudah nyampe 15, berarti itu jadi patokan. Jadi irama. Kalau kurang berarti dipercepat lagi. Inna a'toina kal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna saniaka huwal abtar. Kalau ini dapat, ini dibawa ke Al-Baqarah. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kalau ini bisa 1 halaman 1 menit, berarti 1 jam Bapak bisa dapat 3 juz. Terus yang kedua, cara bacanya Bapak enggak harus seperti ini, enggak harus full power keluar suara penuh. Lebih cepat capek dan tidak bisa cepat. Gimana bacanya? Seakan-akan kayak berbisik tapi kita masih dengar. Nggak usah Bersuara keras. Usah, ya. Lirih tapi tetap keluar suara. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa bil akhirati hum yuqinun. Keluar tapi berbisik. Energinya tidak penuh tapi kecepatannya bisa lebih cepat. Bisa? Bisa apa sih? Iya. Bertahap ya. Bertahap. Jangan dipaksa harus. Yang penting berlatih menjaga lilin malamnya. Baca sinarnya itu harus terus sampai subuh dilatih dulu. Nah, caranya Bapak sebelum jam 9 harus sudah rebah. Harus sudah tidur. Sehingga bangun jam 12 sudah seger. Tapi kalau nggak tidur sama sekali 14, tepar ntar. Ya. Iya.
Jadi Bisa dipahami dah? bisa. Itu kalau lebih baik tidur Pak ya. Lebih baik tidur gitu. Tidur dulu. Jam 8. Jam 8, setengah 9, jam 9 tidur dulu. Nanti kita kuatkan di jam 00-nya lebih. Ngantuk, lawan, bikin kopi. Udut dulu. Jeda dulu sebentar boleh. Jeda dulu. Jeda dulu. Ya. Ngerokok dulu. Rokok dulu. Iya. Minum kopi dulu. Jeda dulu. Nenen dulu. Lihat. Dedek bayi nenen enggak? Kalau dedek bayi nggak nenen, bapak yang nenen. Ini kameramen kan lemes, baru habis nenen. Pulang sebentar. Ini sehat. Pokoknya istirahat, Pak. Pak, mau saya, Pak, utang Bapak harus lunas. Karena kalau utang nggak lunas, Bapak nggak bisa masuk surga. Digantung sama Allah. Kenapa? Karena orang yang mati syahid itu kalau dia masih punya utang itu nggak bakal masuk surga. Tapi kalau dia mati syahid nggak ada utang, dia masuk surga. Berarti pengganjilnya siapa? Utang. Baik utang ke bank, baik utang perorangan. Nah, maksud saya, Bapak paksain harus lunas. Caranya itu tadi baca Quran. Itu tadi paksain ibadah ekstrim. Atau riado ekstrim. Atau sedekah ekstrim, tinggal pilih aja. Emang kenapa Pak Haji? Kalau Bapak nggak baca Quran, nanti orang nawarin aja, Pak, top up ya. Ini Bapak plafonnya masih jauh, Pak. Jaminannya misalkan 300 juta. Bapak utangnya baru 100, kan masih ada 200. Top up lagi. Top up lagi. Ah, nggak mau saya. Saya maunya lunas. Gimana caranya? Iya gitu Pak. Saya ini kan ya sering mendengarkan itu motivasi itu masih mendengarkan motivasi itu saya sering dengarkan tapi saya kok lebih cenderung belajar ke Pak Haji itu. Gimana? Lebih cenderung belajar ke Bapak. Karena saya dengar di online itu saya ngeri banget itu malah. Ngerinya ya yang menerangkan dengan riba itu ya. Saya jadi ngeri kan. Kalau Bapak menerangkan kan itu memang ya anugerah itu kan ya disyukuri dulu dan iya disyukuri dulu dan ada apanya itu ada riadohnya kan gitu. Iya. Kan saya ya sekarang lebih cenderung ke ke Bapak itu tentang masalah yang saya hadapi saat ini lah. Tentang urusnya tentang hutang lah Pak Haji ya. Jadi gini Pak, nanti Bapak praktekin ilmunya RDAY. Ngucapnya Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Sehari 999 kali. Ngucap hajat sehari 27 kali minimal. Minimal Pak Haji ya? Ya, itu dibaca dari jam 6 pagi sampai mau tidur. Gantinya wirid, gantinya zikir. Bacanya itu Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Lagi macul, lagi mau berangkat ke ladang, lagi pakai baju, lagi mandi, lagi makan, lagi mau tidur, rep, bacanya itu. Baca itu. Doanya bagaimana Pak Haji yang baik? Doanya yang baik di mana itu Pak Haji? Nggak ada doa, Bapak Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Bulan ini saya punya duit 10 miliar tunai. Ulangin lagi Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. 999 kali. Bulan ini saya punya duit 10 miliar baru 2. Alhamdulillah, Alhamdulillah 999. Sehari 27 kali. Minimal. Syukur-syukur bisa lebih. Iya. Bapak jangan pengen tahu 10 miliar dari mana. Itu urusan Allah. Yang penting kita berbuat. Yang penting kita berbuat. Begitu juga Bapak baca Quran, baca Quran, baca Quran. Jangan pengen tahu yang lunasin siapa.
Yang lunasinnya dari mana? Yang lunasinnya metodenya gimana? Jangan pengen tahu. Udah baca aja. Baca Quran aja. Baca Quran aja. Nanti dengan baca Quran ada aja jalannya. Ketemu si A, si B, si C. Jalannya ada aja. Yang penting Bapak baca Quran itu wajib. Karena itu kitab kita. Iya, iya. Gitu. Lebih dari itu nggak ada. Nggak ada Pak Haji ya. Ya apa coba? Yang istimewa ada gak? Lebih dari baca Quran sama baca Alhamdulillah ada gak? Nggak ada Mas Haji. Taunya dari mana? Kok nggak ada? Ya. Karena ada hadisnya. Coba kasih tahu, ulang lagi. Karena ada hadisnya. Ya. Coba ulangin. Jadi hadisnya bahwa barang siapa yang disibukkan dengan membaca Al-Quran daripada berzikir kepadaku dan memohon kepadaku, maka aku berikan kepadanya sesuatu yang lebih utama daripada yang aku berikan kepada orang yang berdoa kepadaku. Jadi daripada kita berdoa, Berzikir lebih utama baca Quran. Lebih utama baca Quran. Iya, iya, iya. Walaupun ada lembaga-lembaga ini, lembaga itu, udah biarin nggak apa-apa. Ya, Kita nggak usah ikut. Dulunya gitu Pak Haji, yang saya lakukan itu ya berzikir itu. Tapi ya kok saya rasa-rasa kok ya masih kurang gitu. Saya semenjak kenal YouTube-nya sini kan, saya jadi semangat gitu Haji. Tadinya enggak tahu itu buka-buka Al-Qur'an ya jadi sering gitu Haji. Naruhnya di mana juga lupa. Iya nanya itu sudah lupa Pak. Tapi alhamdulillah itu semenjak saya lihat YouTube-nya RDAY ini ya jadi ya belum full lah Pak. Tapi Bertahap. tiap hari itu sudah sering gitu. Sering. Meningkat. Iya. Sering. Ulangi lagi. Hadisnya apa? Ayatnya apa? Quran apa? Hadis. Hadisnya coba. Dengerin nih Pak. Hadis saya bacakan seluruhnya ya. Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah berfirman, barang siapa yang disibukkan oleh Al-Quran daripada berzikir kepadaku dan memohon kepadaku, maka aku berikan kepadanya sesuatu yang lebih utama daripada yang aku berikan kepada orang-orang yang memohon berdoa kepadaku. Tuh. Jauh lebih sempurna Pak baca Quran. Kedua, buat tabungan Bapak dikubur. Jadi nanti kalau Bapak meninggal dikubur, istri sama anak nengok kuburan setahun cuma 2 kali. Mau puasa sama mau lebaran. Kadang kalau kuburannya jauh setahun sekali, bahkan gak pernah sama sekali. Jadi teman Bapak dikubur siapa? Baca Quran. Ketiga, orang yang baca Quran umurnya di atas 100 tahun. Keempat, orang yang baca Quran gak kena penyakit pikun. Kelima, orang yang baca Quran saldonya di atas 10 miliar. Saldonya. Gak pernah di bawah 10 miliar, selalu di atas. Orang yang baca Quran, motor cicilannya lunas. Rumah cicilannya lunas. Mobil cicilannya lunas tanpa bayar. Tuh kan lebih enak. Jadi baca Quran wajib. Mulai sekarang kita wajibin. Buat apa? Buat ngelawan riba. Soalnya kalau nggak baca Quran ribanya banyak program riba nih sekarang. Baik pemerintah maupun swasta lagi banyak program riba. Ya betul bos? Lagi banyak program. Pemerintah bikin program. Minjem tanpa bunga. Masa minjem tanpa bunga? Enggak lah, kalau bisa ngapain minjem? Orang kita punya kok minjem. Orang minjem kan utang. Orang utang kan mesti balikin. Ya. Masa minjem? Enggak lah. Masa harus dilawan. Iya di situ terus kan ya bagaimana caranya gitu lah Pak Haji. Iya. Makanya saya ini maksain banget lipat ya. Paksain ya, baca Quran, lawan. Biar enggak di lingkaran itu terus gitu. Iya, kalau kita minjem Pak, kalau kita minjem, kalau siang kita apa namanya
direndahin orang. Kalau kita minjem tuh biar kata kita kaya. Kata orang dia kaya. Miskin pak. Nggak ada kaya miskin. Orang dia minjem kok. Walaupun kita nggak tahu. Lawan. Mau ibadah ekstrim atau sedekah ekstrim atau riado ekstrim. Lawan. Gitu. Bisa? Pasti bisa Pak Ji. Iya. Kita bertolak belakang sama di luaran sana pak. Kalau di luaran sana kan, ayo minjem, ayo minjem, ayo minjem, orang minjem. Kalau kita enggak pak, lawan, baca Quran. Soalnya banyak orang sugih, mobilnya mewah.